Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Suara, NPM 2070645668. Di sini saya akan menjawab soal UAS PTKI. Yang pertama, apa saja karakteristik media di dalam multimedia? Yang pertama, karakteristik memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio atau visual. 2. Bersifat interaktif. 3. Bersifat mandiri. Selain ketiga karakteristik tersebut, multimedia juga sebaiknya memenuhi fungsi sebagai berikut. 1. Mampu memperkuat respon pengguna secepat dan sering mungkin. 2. Mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju cepat belajarnya sendiri. 3. Mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dalam penggunaan dalam bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, dan lain-lain. Terus yang kedua, soal kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan firewall dan fungsinya. Firewall secara umum dikenal sebagai sebuah sistem yang mengatur komunikasi antar dua jaringan yang berbeda. Banyak perusahaan memakai firewall untuk melindungi aset data digital dari serangan yang tidak diinginkan. Apa itu firewall? Firewall adalah suatu kombinasi antara hardware dan software yang fungsinya menjadi pemisah di antara jaringan komputer menjadi dua atau lebih untuk menjaga keamanan data. Fungsi firewall mengatur penyaringan dan mengontrol trafik data, terus mencatat semua transaksi dari seluruh peristiwa yang terjadi di dalam firewall, mengecek dan memeriksa terlebih dahulu paket data yang akan melalui jaringan private, terus melaksanakan autentikasi ke akses data. Berikut soal ketiga, jelaskan aspek-aspek keamanan komputer. Yang pertama ada privacy. Ini utama aspek privacy adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya private. Terus yang kedua ada integrity, yaitu aspek menentukan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Informasi yang diterima harus sesuai dan sama persis seperti saat informasi dikirimkan. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Terus yang ketiga, authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode atau cara untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Saat ini perkembangan metode authentication sudah lebih canggih dan aman, seperti menggunakan retina mata, pengenalan suara, dan telapak tangan pengguna. Terus yang keempat ada availability, yaitu aspek ini berhubungan dengan ketersediaan data dan informasi. Availability, aspek ini berhubungan dengan ketersediaan dan informasi, data dan aspek ini hanya dapat dimanfaatkan oleh orang yang berhak. Dilanjut soal nomor 4. Menurut Anda, benarkah teknologi informasi menggantikan peranan manusia sehingga akan mengurangi kebutuhan pekerja manusia? Jelaskan argumen. Menurut saya ya, karena sering berkembangnya zaman, para peneliti banyak mengembangkan teknologi yang bisa menggantikan banyak tenaga manusia. Contohnya, ketika ingin masuk tol pada zaman sebelum gerbang tol diubah menjadi mesin. Kita masuk tol membayar menggunakan uang cash dan menunggu truk peserta kembali. Nah, sekarang kita tidak perlu lagi melakukan itu karena gerbang tol sekarang sudah diganti dengan mesin, sehingga kita perlu menggunakan kartu e-tol. Ya, begitulah kemajuan teknologi yang menggantikan peranan manusia yang dapat kita lakukan hanyalah beradaptasi dan memanfaatkan dengan baik. Pertanyaan kelima, prinsip dasar apakah yang dijadikan acuan teknologi pembelajaran dan apakah tujuan utama teknologi pendidikan? Lingkungan kita senantiasa berubah, jumlah penduduk semakin bertambah, sumber-sumber semakin terbatas. Oleh karena itu harus semaksimal mungkin menciptakan sumber baru dan didaya gunakan sumber yang belum terpakai. Sekian
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.